Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, dan juga sholawat dan salam kita haturkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan bercerita tentang salah satu potong episode di akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-19 masih dalam bab siwak yang berbunyi, An Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala Abdurrahman ibn Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhuma ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana musnidatuhu ila sadri wa ma Abdurrahman siwakun radbun yastannu bih فأبته رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فأخذت السواك فقضمته وطيبته ثم دفعته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستنى به فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا أحسن من ذلك استنى استنانا أحسن منه فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي وفي لفظ فرأيته ينظر إليه فعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك فأشار برأسه أن نعم Hadza lafdzul Bukhari wa li Muslim nahwahu. Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ia berkata, Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq masuk ke dalam kamarnya Aisyah dikala detik-detik kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, detik-detik wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Abdurrahman bin Abi Bakar memegang sebuah siwak basah yang ia gunakan untuk bersiwak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melirik kepada siwak yang dibawa oleh Abdurrahman. Maka Aisyah memahami apa yang diinginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu mengambil siwak tadi. Kemudian siwak tadi dikunyah dulu oleh Aisyah radhiyallahu anha, kemudian dilembutkan ujungnya supaya mudah digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siwak itu diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak. Aisyah mengomentari, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak lebih baik daripada siwaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala itu. Kemudian setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai bersiwak, Rasulullah mengangkat tangannya atau diriwayatkan ujung telunjuknya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan firrafiqil a'la 3 kali. Kemudian setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Terlepaslah rohnya yang suci dari jasad beliau yang mulia. Lalu Aisyah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meninggal dan wafat di atas pangkuanku. Mata baina haqinati wa dhaqinati. Meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu antara tenggorokan dan tulang selangkaku. Kemudian dalam riwayat lain Aisyah radhiyallahu anha melihat bahwa Rasulullah menginginkan siwak. Lalu Aisyah bertanya, apakah aku mengambilkan untukmu ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengisyaratkan dengan kepalanya an-na'am. Lalu Rasulullah SAW diberikan siwak tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin pelajaran yang menarik yang bisa kita ambil, bahwa Aisyah radhiyallahu anha sangat berlemah lembut kepada Rasulullah SAW ketika beliau sakit. Tentu setiap orang yang sakit ingin sekali diperlakukan dengan lembut. Tapi terkadang ketika kita menyikapi orang sakit, mungkin dia terlalu banyak permintaan, mungkin dia menyusahkan kita, kemudian kita berlaku kasar, membentaknya dan lain sebagainya. Itu akan membuat dia lebih tersiksa secara psikis.
Sedangkan yang baik adalah seperti yang dicontohkan Aisyah radhiyallahu anha. Ketika menjadi istri, jadilah istri yang baik. Ketika suami sakit, layani dengan sebaik mungkin, beramah tamahlah semaksimal mungkin sehingga membuat nyaman suami seperti yang dicontohkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian kita bisa lihat dari hadis ini, hal terakhir yang dikerjakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau wafat adalah membersihkan mulutnya, bersiwak dengan sebaik-baiknya. Yang Aisyah mengomentari, tidak pernah kulihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersiwak sebaik itu sebelumnya. Karena Rasulullah SAW akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah Anda akan menghadap Allah dengan kondisi mulut yang bau? Anda menghadap atasan, bos, majikan aja sampai bersih dan wangi mulutnya, apalagi ini menghadap Ar-Rafiqil A'la, menghadap Allah Jalla Jalaluh, menghadap pada Tuhan yang kita sangat muliakan. Tentu sudah pasti seorang muslim ketika menghadap Allah adalah mempersiapkan diri semaksimal mungkin, termasuk membersihkan mulutnya dari kotoran dan bau. Mungkin ini pelajaran yang bisa kita ambil jemaah, semoga bisa bermanfaat. Saksikan pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.